Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama harap ridho dan rahmat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita mampu diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata, mengatur kehidupan kita. Yang mudah-mudahan seluruh potensi dari kenikmatan yang Allah beri, anugerah yang Allah limpahkan, seluruhnya mampu kita syukuri dan mampu kita jadikan wasilah sebagai media agar kita mampu lebih dekat, lebih bertaqarrub, lebih mengabdi dan berbakti kepada Allah, yang nantinya kita berharap dalam perjumpaan kita nanti di hadapan Allah kita akan mendapati seluruh amal-amal baik itu dibalas, diganjar sempurna dengan pahala-pahala yang Allah beri kepada kita. Amin ya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun mudah-mudahan selalu tercurah kepada seluruh keluarga Nabi, seluruh sahabat Nabi dan seluruh umat Nabi. Mudah-mudahan kita pun berada di dalamnya, mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Baik jamaah sekalian, untuk mengawali kajian kita pada subuh kali ini, kita akan lanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Makro terakhir, hanca terakhir kita sudah baca surat Al-Infitar. Sekarang kita masuk ke surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin yaitu surat nomor 83. Halamannya 587. Ya, baik. Kita mulai baca bersama-sama tilawah jamaiyah, diawali dengan ta'awudz dan juga basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita telah membaca bersama surat Al-Mutaffifin, salah satu surat yang cukup panjang di dalam juz 30 atau juz Ammah, di antara surat yang memiliki ayat-ayat yang tidak pendek walaupun masih dalam kategori juz Ammah. Dan para jemaah sekalian, di sini berbicara mengenai Al-Mutaffifin. Para ulama mereka memiliki silang pendapat memberikan status kepada surat Al-Mutaffifin ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya surat Al-Mutaffifin itu adalah surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalamnya masih banyak ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang Quraisy dengan segala sifat dan perilaku yang tercelanya. Salah satunya ketika orang-orang kafir Quraisy itu diberikan nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mencemooh dan juga menyebutkan ini hanyalah dongeng-dongeng aja, cerita-cerita orang terdahulu aja. Al-Quran ini hanya buatan Nabi saja. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami,
kata Allah menggambarkan seperti itu. Mereka itu ketika diperdengarkan, dibacakan Al-Quran menyebutkan asatir, itu dongeng-dongeng awalin, orang-orang terdahulu aja. Nah, dan kondisi orang-orang yang berada di Madinah itu mereka adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi. Maka dari itu tidak cocok katanya menurut yang pendapat pertama, sebagaimana yang banyak dituliskan di dalam Quran, termasuk Quran yang saya gunakan yang cetakan Indonesia, itu disebutkan di situ suratnya statusnya Makkiyah. Lantas mengapa ada pendapat yang mengungkapkan bahwasanya surat ini Madaniyah, diturunkan itu setelah Nabi hijrah? Karena proses intisari dari ayat ini itu berbicara mengenai konteks berbisnis. Ada perilaku dan tindakan bisnis-bisnis yang tidak baik, bisnis yang tercela, bisnis yang tidak mencerminkan akhlak Islam. Dan bisnis-bisnis yang dilakukan, praktik-praktik yang digambarkan dalam surat Al-Mutaffifin itu sangat cocok sekali dengan kondisi orang-orang yang berada di Madinah. Mereka itu kebanyakan pebisnis, Pak. Orang-orang di Madinah itu kebanyakan mereka itu memiliki ladang, memiliki sebidang tanah yang dimana di dalamnya banyak yang bercocok tanam, para petani yang tentunya melakukan transaksi jual beli. Nah, kebanyakan transaksi yang dilakukan itu penuh dengan hal-hal yang tidak mencerminkan etika Islam. Maka dari itu ayat ini turun. Itu adalah alasan yang menyebutkan ini Madaniyah, karena ditujukan kepada ahlul Madinah. Ada di antara kedua pendapat ini yang menyebutkan mengambil jalur tengah. Jadi yang menyebutkan Ibnul Asir rahimahullah menyebutkan bahwasanya ini surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada saat Nabi sedang proses berhijrah di perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Maka dari itu kedua pendapat yang menyebutkan bahwasanya ini ngobrolkan orang-orang kafir Quraisy masuk karena menggambarkan perilaku tercela mereka pada saat di Makkah. Madaniyah pun masuk karena ini salah satu amunisi dakwah Nabi ketika datang ke Madinah. Terus ada yang bertanya, kenapa sih repot-repot status Makkiyah dan Madaniyah, sampai-sampai para ulama pun memiliki pendapat yang berbeda. Apa hikmahnya? Hikmahnya cuma satu, memberikan wawasan kepada kita, informasi kepada kita, dan tidak untuk diperdebatkan dan tidak untuk diperselisihkan. Kita tahu saja, para ulama mereka pendapat seperti ini. Kita ambil informasi itu agar kita lebih bijak dan tidak mempengaruhi terhadap aspek dari kemuliaan surat ini yang Allah turunkan kepada kita. Jadi tidak mengganggu kemuliaan surat dan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, Al-Mutaffifin itu diambil dari kata di ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Apa yang dimaknai dengan al-mutaffifin? Al-mutaffifin itu biasa diistilahi bagi mereka yang berbisnis dengan cara yang curang, culas bisnisnya, tidak jujur bisnisnya. Itu biasa digelari dengan ungkapan mutaffifin. Asal kata al-mutaffifin itu berasal dari kata at-tuffaf. Artinya itu mengambil sesuatu sedikit saja dari keseluruhan. Dari jumlah keseluruhan dia ambil sedikit saja, menyamarkan dagangannya, menyamarkan transaksinya agar masih dipandang itu sempurna di hadapan orang yang membeli. Padahal tos dikurangan tanpa disadari. Itu al-mutaffif. Dan para ulama menyebutkan at-tafif itu bermakna al-qalil, sedikit. Jadi orang-orang yang curang dalam berbisnis, mereka agar mujur, agar berjalan, trik-trik yang tidak baiknya itu caranya yang mengurangi sedikit, nggak banyak. Kalau banyak ketahuan, makanya sedikit saja. Dan dengan yang sedikit ini tidak tanggung-tanggung, Allah Subhanahu wa taala berikan penegasan dengan ucapan peringatan wailun, tindakan trik dalam berbisnis mengurangi takaran, mengurangi jumlah yang harus disempurnakan walaupun sedikit, tapi diancam dengan ungkapan wailun.
Naon wailun teh Pak? Wailun itu hartosna celaka, binasa, bahasa kita mah mampus. Jalma nu kitu teh. Walaupun hal yang sedikit, tapi diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cilaka tah. Binasa dia. Bahkan para ulama memberikan tafsirannya wailun itu adalah neraka. Tapi nerakaeun eta teh kade. Walaupun hal yang sedikit, tidak bermain-main Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, wailun itu diberikan makna oleh para ulama itu dinamai dengan satu lembah yang berada di dalam neraka, yang di dalamnya diisi oleh orang-orang yang culas dalam berniaga. Itu mereka menempati neraka wailun, lembah yang begitu hina dan panas. Dan juga jamaah sekalian, menariknya apa? Kalau kita telah ada dalam Quran, nanti coba dicek. Allah Subhanahu wa taala memulai kata wailun dalam Quran itu hanya 2 saja. Hanya dalam 2 surat. Diawali dengan kata wailun. Yang pertama wailul lil mutaffifin, surat mutaffifin. Yang satu laginya surat yang sering kita baca, pendek suratnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi di pasihan itu juga disebutkan dengan kata wailun pertamanya. Cilaka, binasa, pinarakaeun tah. Wailun likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela, pengejek dan juga pencela. Mereka diberikan peringatan oleh Allah dengan kata wailun. Di sini para ulama memberikan sinkronisasi. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Mutaffifin itu memberikan peringatan kepada mereka yang mengambil hak manusia dalam kehidupan sosialnya dari segi finansial atau dari segi ekonomi, dari segi harta, fasilitas kehidupan. Tapi berbeda ketika wailul likulli humazatil lumazah. Di situ ada yang dirampas dari hak manusia. Apa? Yang dirampas adalah harga dirinya. Dan ini keduanya tidak layak dilakukan oleh kita selaku muslim. Dan itu memberikan Allah Subhanahu wa taala murka, memberikan laknatnya kepada mereka. Jadi tidak boleh. Yang senantiasa harus kita jaga sesama muslim, sesama manusia, itu adalah hak-hak privasi, hak-hak individualistisnya yang dimiliki oleh kita, segenap bangsa, segenap manusia. Sama. Mau berbisnis dengan orang muslim atau berbisnis dengan orang yang tidak beriman, non muslim atau orang kafir, kita tetap harus menampilkan etika Islam. Baik ieu mah jeung orang kafir ieu maranehna ge curang-curangan deui ku urang, tidak seperti itu. Naon bedana atuh urang jeung aranjeunna pamit turutan gitu ya. Apa bedanya kita dengan mereka kalau kita tidak menampilkan etika Islam dalam berbisnis? Begitu jemaah sekalian. Dan juga para jemaah sekalian, wailul lil mutaffifin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan celaka bagi orang-orang yang curang? Apa sih tindakan-tindakan mereka? Di ayat yang kedua lebih spesifik lagi ya. Alladzina, orang-orang yang curang dalam berbisnis itu mereka orang-orang yang idaktalu, apabila menerima takaran, apabila minta ketika belanja kepada orang lain, alan nasi, kepada siapapun orang lain yang dia belanjai darinya, yastauhu, mereka itu minta agar takarannya sempurnakan. Ari jual beli, misalkan manehna meuli ka batur mah kudu sampurna. Ulah aya cacatna, ulah aya kurangna. Tapi wa idza kaluhu, namun apabila mereka menimbang menakar untuk orang lain, awazanuhum, ataupun menimbang dengan takaran-takaran itu, yuksirun, mereka mengurangi takaran itu kepada orang. Jadi lawan istilah nama ieu teh memiliki sifat egoisme yang tinggi ya. Ketika kepada orang mah pengen disempurnakan haknya. Ketika jual beli pengen barang-barang yang bagus, tidak mau barang-barang yang jelek, tidak mau ada kekurangan sedikit pun. Tapi ketika dia menjual kepada orang, dia kurangi takaran itu. Dia jual dengan barang yang tidak berkualitas. Sebetulnya ketika kita menjual sesuatu, walaupun isi ataupun konten ataupun apa yang kita jual, barang-barang itu mungkin tidak bagus, tidak apa-apa, yang jelas ada pengumuman, ada informasi, ada kejujuran di dalamnya. Sebutkan anu misalkan icalan beas teh mah tah ieu teh grade A, B, C.
Nah, ieu teh bentena kieu. Kan sekarang banyak kejadiannya yang komplain ketika di rumahnya sudah, misalkan ya, sebutlah dia pakai satu merek tertentu ketika beli beras, pakai itu terus. Pada satu saat bungkusnya sama, tapi ketika dilihat berasnya berbeda. Dinanak juga nasi itu sudah matang, rasanya berbeda, padahal dari bungkus dan merek yang sama. Bagaimana itu bisa terjadi? Kan harusnya ini ada informasi. Walaupun misalkan memang cacat sekalipun tidak apa-apa dijual, asal ada informasi. Pakaian, baju yang kita pakai kan biasanya itu ada diskon besar itu ketika ada yang afkir ayanu soek sakedi soek mah tong dipeset misalkan anu karejut sedikit ataupun ada noda sedikit, biasanya yang jujur itu dikasih tanda gitu, dikasih tahu. Nah, ini cacatnya, makanya kita jual dengan harga yang murah. Apapun yang kita jual, apapun praktik perniagaan kita harus jujur. Itu adalah prinsip Islam. Dan para ulama memberikan penafsiran yang lebih global lagi mengenai ayat ini. Ini bukan hanya sebatas transaksi saja, tapi di sini pun Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita agar menjadi manusia yang adil. Ketika dia hidup memiliki posisi peranan sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, maka dia harus penuhi dong hak-hak anggota keluarganya. Bukan hanya diminta sebagai kewajiban yang harus dipenuhi orang lain kepada kita, tapi hak mereka pun harus dipenuhi oleh kita. Kepada anak istri kita harus diberikan nafkahnya lahir dan batin. Itu adalah tanggung jawab kita. Jangan hanya minta agar dihormati, jangan hanya minta agar didengar, jangan hanya minta agar ditaati oleh anggota keluarga, tapi kita pun harus beri kepada mereka dari hak-hak yang harus kita lunasi, jemaah sekalian. Dan kepala keluarga itu tugasnya itu bukan hanya memberikan jaminan terhadap bagaimana mereka bisa melangsungkan kehidupannya, anak-anak istri kita, tapi kita pun hadir di dalamnya, membersamai mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Kita tidak hanya bisa menuntut kepada istri agar menjadi istri yang solihah bagi suaminya, bagi kita, tapi kita pun berusaha untuk menjadikan diri dan pribadi kita itu soleh untuk pasangan hidup kita. Jangan hanya menuntut kepada anak, jadi kamu anak yang soleh, doakan setiap hari oleh kita, tapi kita tidak bisa meraksa diri apa kita sudah soleh. Karena anak kita pun mereka rindu sosok orang tua yang soleh, sosok orang tua yang memberikan teladan yang baik untuk mereka. Yang pepatah bahasa Indonesia apa? Buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya kan gitu ya. Tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kumaha orang tua nah. Maka dari itu tugas kita bersama jemaah. Begitupun dalam tatanan yang lebih luas lagi. Ketika kita menjadi seorang pemimpin bagi warga, pemimpin bagi satu daerah, pemimpin bagi negara, kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai hak dari para rakyat kita yang mereka meminta kesejahteraan. Jangan hanya saja memikirkan bagaimana caranya agar rakyat itu mendengar terhadap segala ultimatum dan juga aturan-aturan yang diberikan, tapi bagaimana pemerintahan pun hadir mengayomi dan juga memberikan perhatian kepada rakyatnya. Itu pun nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian. Dan ini adalah suatu perkara yang tidak boleh dianggap enteng. Karena apa? Di ayat yang keempatnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yang melakukan tindakan-tindakan tercela dalam praktik bisnis, dalam perniagaan, dalam pemenuhan hak terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya? Mereka apakah tidak punya anggapan, tidak punya prediksi, tidak punya keyakinan dalam hati mereka bahwasanya nanti mereka itu dibangkitkan? Nah, nusok melakukan tindakan-tindakan goreng, apakah mereka itu lupa bahwasanya nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban? Apakah dengan seluruh kezaliman yang dilakukan oleh mereka, ketidakadilan yang dipertampilkan dan dipertontonkan oleh mereka itu dalam kehidupannya, apakah mereka lupa bahwasanya Allah menanti dalam persidangannya? Apakah mereka merasa
nyaman, merasa tenang dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Banyak cerita bahwasanya orang-orang yang tidak memiliki iman, mereka dengan relanya mengakhiri hidup mereka karena apa? Terlilit hutang, terlilit oleh bisnis yang dilakukan tidak baik, tidak sehat. Ketika sudah diuber sana sini akibat dari ketidakbaikannya dalam mengelola bisnis, gampang saja mereka mah udahlah biar tenang mati saja gitu. Padahal ketika mati kan nambah rudet ya, salers nama gitu ya. Kan mereka merasa bahwasanya hese teka bayaran hutang, hese geus nipu segala macam kanyahoan daripada dituntut segala macam siapkeun aya pelna gitu. Matinya tidak terasa, kata Pak Asep mah ada yang seperti itu. Sudah siap gitu. Di sianida ya, karena mereka merasa bahwasanya dengan mengakhiri hidupnya seluruh permasalahan dalam hidup di dunia sudah selesai, padahal tidak. Itu merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya untuk kita mah yang memiliki iman. Maka dari itu Allah menggugah, apakah tidak ingat nanti esok lusa ketika mati mereka itu akan ditanya oleh Allah, yang sekarang korupsi sebagaimana yang mereka lakukan, dengan begitu senangnya menghabiskan seluruh harta-harta yang bukan haknya, apakah mereka tidak ingat besok nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, tapi dipura-pura dihilap-hilap. Liyaumin azim, pada hari itu hari yang benar-benar besar, hari yang benar-benar luar biasa dahsyatnya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu manusia seluruhnya akan dibangkitkan lagi menghadap Rabbil alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah, nanti ketika kita telah meninggal, ketika di barzakh, kita nanti akan dibangkitkan setelah terjadinya kiamat. Di tiupan sangkakala yang kedua, kita itu al-urata, kita tidak memakai baju, kita telanjang bulat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan pada saat itu di mahsyar. Lantas Aisyah yang bertanya itu, aduh kumaha atuh ya Rasulullah, kalau kita tidak berpakaian, kalau kita tidak berbusana, meureun keteh aya nu ningali, meureun keteh palirik-lirik, meureun keteh patoong-toong. Bagus mulanya, bagus seperti patoong-toong itu saling melihat gitu ya. Ngertos, ngertos. Nah, meureun kumaha engke ya Rasulullah, kata Aisyah, khawatir karena beliau itu sangat menjaga kan seorang muslimah, menjaga auratnya. Wah, kata Nabi Muhammad SAW, pada saat itu asyaddul yaum, hari yang begitu keras, hari yang begitu dahsyat, yang dimana orang itu tidak akan berpikir min an yanduru ba'duhum ila ba'd, tidak akan berpikir dia kepikiran bade naong ka ditu, bade ngaliri ka dieu, bade tuang. Karena apa? Dia sibuk dengan amalan-amalannya, dengan pertanggungjawabannya, dengan persidangan yang akan dilaluinya. Dia sibuk dengan urusannya masing-masing, nggak mikirin siapa-siapa. Boro-boro kepikiran, mananya baheula artis di Indonesia urang tingali ayeuna. Teu kadinya. Teu aya kadinya. Sugan gitu emutan kadinya teu, Pak. Kan kita juga kalau lagi kaweur, kita juga kalau lagi merasa dalam posisi shock gitu ya, sudah tidak ingat lagi ya mana pakaian, mana ini, sudah saja mikirin apa? Keselamatan diri kita sendiri. Di dunia saja sudah seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Kita kalau misalkan tersandung satu kasus, walaupun kita bukan yang bersalah misalkan ya, mungkin kita diminta menjadi saksi, eta teh tos kepikiran, Pak. Ya, mau ada rangkaian BAP segala macam, misalkan dipanggil oleh kepolisian, walaupun kita tidak bersalah, deg-degan ya teh. Dugikeun ka wengi teh malam tuh mau tidur tuh ngahulang, besok kalau ditanya ini jawabnya apa, kalau besok ini ngahulang. Luar biasa, berpikir luar biasa. Apalagi kalau kita memang bersalah ya. Apalagi kalau kita memang banyak dosa, kumaha kepikiran. Ya, saya punya ustadz jemaah sekalian. Ustadz saya itu dulu di tahun 80-an katanya ya, ketika berdakwah itu tidak sebebas sekarang. Kalau nyerempet berbicara mengenai politik, berbicara seakan-akan mengkritisi terhadap kinerja pemerintah, wah langsung itu teh dipanggil, ditewak segala macam. Nah kejadian, wah itu di kajian tablik akbar gitu, banyak orang yang datang mengkritik. Zaman-zamannya Pak Harto, wah itu langsung. Setelah itu didatangi oleh intelijen mungkin ya, ada
yang melihat dan merekam itu. Hingga akhirnya diminta untuk datang ke kantor polisi. Sudah siap-siap, katanya 3 hari ditanyai dan diinterogasi. Semalaman yang tidak bisa tidur siapa? Istrinya. Ustadz sayanya mah boboy kulum sudah. Hebat itu mah Ustadz. Kenapa? Ketika ditanya, ketika waktu subuh, ketika bangun istrinya ngomong, ih si akang sana mah tiasa kulum, abi mah kayak mutar sawangi, sana kumaha enjing akang iya. Gitu. Kata ustaz saya, emang kapan interogasinya? Emang kapan saya diminta untuk datang ke kepolisian? Besok. Ya udah, rudetna besok tong ayeuna. Ayeuna mah da can dipanggil toh, saya kulum boboy biasa. Lillahi ta'ala, tauhidnya tinggi itu. Luar biasa ya. Tapi ketika nanti di persidangan dengan Allah, tidak akan ada orang yang bisa merasa tenang dengan amal perbuatannya. Pasti merasa takut. Gimana nih? Begitu jemaah sekalian. Selanjutnya yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali ingatlah, tidak bisa kehidupan kita itu dipenuhi dengan kezaliman, berakhir begitu saja, tidak ada persidangan dan pertanggungjawaban. Karena apa? Karena seluruh catatan-catatan fujar, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar aturan Allah, seorang yang fajir, lafi sijjin, pasti mereka itu sudah ada catatannya di dalam sijjin. Semuanya yang dilakukan itu sudah tercatat semuanya, tidak bisa mengelak lagi. Di sini diungkapkan wama adraka ma sijjin. Apakah engkau tahu apa itu sijjin? Kan ini sijjin kata yang asing Pak. Walaupun dalam Quran, tapi ini bukanlah kata asli yang diadopsi oleh orang-orang Arab ketika berbicara. Jadi sijjin itu istilah khusus. Hingga akhirnya Allah sendiri menyebutkan hoyong terang teu atau sijjin teh naon gitu. Tahu nggak sijjin itu apa? Sijjin itu adalah kitabun, satu kitab yang di dalamnya berisi catatan-catatan marqum, seluruh amal perbuatan kita. Jadi sudah ada di situ. Catatan-catatan buruk itu ditulis dalam kitab sijjin. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ada yang menyebutkan makna sijjin di situ adalah catatan nama-nama orang-orang yang berbuat dosa. Jadi kalau misalkan jalma-jalma anu fajir, itu Allah sudah catat nama-namanya, si fulan. Bukan maknanya itu adalah misalkan saya Farhan. Nih catatan buruknya Farhan tuh di dalam sijjin ini dosa-dosanya. Tapi ada yang menafsirkan bahwasanya sijjin itu adalah daftar orang yang melakukan dosa yang udah siap nanti masuk neraka. Itu catatannya itu ketika dipanggil itu dari sijjin, namanya kitabnya sijjin. Dan sijjin itu menurut penafsiran para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya catatan yang dipahat di batu yang berwarna hitam, yang tidak bisa dirubah, tetiasa dicoret dari lamun tas dicatat di dinya mah. Dan letak sijjin itu di mana? Ditaruh di bawah lapisan ketujuh di bawah bumi. Tidak bisa terelakkan lagi. Kalau sudah ditulis namanya di situ, wah atau gawat. Tidak bisa dirubah lagi. Itu maknanya. Berarti kalau seperti itu sudah ada dong sijjin dengan nama-namanya orang-orang yang melakukan dosa sudah siap masuk neraka. Nah, dalam tafsiran yang kedua ini para ulama menyebutkan iya. Karena apa? Seluruhnya sudah tercatat. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui siapa orang yang nanti akan masuk neraka, yang nanti akan masuk surga. Allah sudah memiliki ilmu mengenai ini. Karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Lantas pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita tahu bahwasanya kita adalah penghuni neraka yang tidak mendapatkan kebahagiaan melainkan kemalangan, terus untuk apa kita hidup berbakti kepada Allah? Untuk apa amal-amal kita kalau nantinya kita masuk neraka Allah sudah catat? Ini bab akidah ya, hati-hati. Bagaimana harus itu? Ya, itu jawabannya. Karena kita tidak tahu nama kita tercatat di mana, makanya kita lanjutkan amal perbuatan kita. Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala menulis nama kita apakah calon surga atau calon neraka. Walaupun Allah tahu mengenai itu, karena kita tidak tahu maka lanjutkan amal-amal kita. Ini sama persis dengan ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Kata Nabi, kita itu seluruhnya sudah ditulis, sudah dicatat apakah dari ahlus sa'id
dari para orang-orang yang senang, atau syaki, orang-orang yang mendapat kenalangsaan. Sudah ada para sahabat kan kritis juga. Aduh, pamit itu mah amal kita untuk apa kalau kita ternyata ahli neraka? Sedih, takut, kan seperti itu jemaah ya. Kita pun kan merasa khawatir. Tapi kata Nabi SAW, lanjutkan amal kalian. Malu beramal soleh teruskan. Karena kita tidak tahu apakah kita masuk dalam catatan yang mana gitu. Makanya kita buktikan bersama catatan Allah itu, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga dengan kita beristiqomah di dalam amal kebaikan. Karena tidak mungkin ada orang yang istiqomah baik segala macam akhirnya neraka, enggak sinkron kayak gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu akan diberikan mudah jalannya menuju untuk apa dia diciptakan. Apakah dia masuk surga atau neraka itu sudah diberikan jalannya masing-masing. Dan akan dilalui oleh manusia. Ya. Tidak mungkin orang-orang yang saleh tapi catatannya di neraka, enggak sinkron seperti ini. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan alurnya, jalannya. Ada syariatnya. Yang kedua jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan ya, ketika orang yang sudah dituliskan di dalam sijin amal-amal buruknya, dosa-dosanya, mereka itu sudah pasti mendapatkan kenalangsaan hidupnya. Dan juga di sini salah satu hal yang membuat mereka itu bisa masuk dalam kategori orang-orang yang dicatat dalam sijin karena mereka tidak meyakini akan datangnya hari akhir. Itu yang pertama. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tah ayeuna mah ku saya dibuktikan surah Allah. Inilah hari yang dimana kalian dustakan pada saat di dunia dulu. Ditembrakeun ayeuna mah. Akhirat itu nyata. Pembalasan ganjaran amal baik dan amal buruk itu nyata. Seluruhnya ada. Tsumma innahum lasalul jahim. Mangga lalebet ka neraka jahim. Nu kapungkur ku araranjeun yang dulu oleh kalian didustakan semua itu. Silahkan sekarang masuk kalian ke dalam neraka. Dan di sini luar biasa di ayat ke-14, kalau kita telisik cara bacanya pun menarik jemaah. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ di atas kata balnya itu ada tulisan sin kalau Qur'annya cetakan Madinah. Tapi kalau Qur'annya cetakan Indonesia ada tulisan sin, kaf, ta dan ta marbutoh. Ya, saktah dibacanya. Kalau imam lagi baca surat ini di ayat ke-14 diam, maka bukan tandanya imam lupa terhadap ayat. Lamun lamitinya. Tapi lamun diam sejenak sebentar tanpa ngambil nafas, tanpa menghela nafas, maka itu adalah cara yang benar dalam membacakan ayat ke-14 ini. Yang benarnya itu baca dijeda dulu ketika ada ungkapan balnya. Kalla bal rona ala gitu. Jadi nggak boleh kita lanjutin baca kalla bal rona, tidak boleh. Kalau disambung pun L-nya hilang. Kalla bal rona harusnya gitu. Karena itu menjadi idgham mutajanisain. Hukum dalam tajwidnya seperti itu. Tapi ini ditahan dengan saktah. Saktah itu maknanya apa? Seorang qari yang membaca Quran harus diam sejenak selama 3 detik maksimal tanpa mengambil nafas. Kan biasanya kalau kita diam berhenti dalam baca Quran pasti habis nafas atau habis ayat kita ambil lagi nafas baru. Kalau di sini diamnya tanpa mengambil nafas, menjeda seperti patung. Kalla bal rana ala qulub, kayak gitu. Dan di sini pun makna dari ayat ini luar biasa jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak. Bahkan orang-orang yang melakukan dosa, yang tidak percaya dengan akhirat, yang bermaksiat kepada Allah, di dalam hatinya itu akan terpenuhi dengan ron. Ron itu bintik hitam yang menodai hati seorang manusia. Kenapa bisa itu tertanam titik itu, ternodai hati itu oleh bintik hitam itu? Akibat perilaku dosa yang dilakukan seorang hamba. Jadi, kalau misalkan seseorang melakukan dosa dan kesalahan, itu diberikan tanda hitam dalam hatinya, dinodai hatinya dengan bintik hitam itu. Kalau sudah penuh dengan titik-titik itu, maka fungsi hati tidak akan berjalan dengan optimal. Hati itu untuk apa, Pak? Seorang muslim
Hati yang dimiliki oleh seorang muslim itu akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seorang muslim ketika dia merasa ragu dengan tindakan dan perilakunya, atau ketika dia hendak melakukan sesuatu dia ragu-ragu ini teh baik atau buruk, maka kata Nabi Muhammad SAW sebutkan, istafti qalbak, minta fatwa sama hatimu. Karena hati akan merasa ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Ketika dia melakukan amalan baik, hatinya akan menjadi tenang. Etawe. Tapi kalau fungsi hati sudah tidak optimal, hatinya sudah rusak, hatinya sudah sakit, maka tidak akan ada lagi merasa gelisah dengan dosa. Makanya banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan, membegal, membunuh orang, isuknya biasa wae. Hidupnya biasa, santai saja, seperti tidak melakukan apa-apa. Hatinya sudah rusak. Sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan sehingga tidak bisa merasa lagi itu adalah sebuah kesalahan. Beda dengan kita. Itu yang harus kita syukuri dari hati kita, jemaah. Kalau hati kita masih normal dengan merasa melakukan kesalahan itu jadi takut, melakukan kesalahan itu menjadi gelisah, itu harus patut disyukuri ya, katanya. Ketika bersedekah merasa tenang, ketika beramal baik merasa tentram, harus disyukuri, berarti fungsi hati kita masih normal gitu. Itu jemaah. Dan yang terakhir, selain di sini disebutkan ada fujari lafi sijin, di sini pun di ayat yang ke-18, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kebalikan dari orang-orang yang bermaksiat, yang berdosa, itu ada orang-orang kelompok yang abror, yang berbakti kepada Allah, yang beramal saleh kepada Allah, yang mengisi hari-harinya dengan amal-amal saleh. Mereka itu dicatat dalam kitab yang disebutkan illiyin. Ya, illiyin. Kan kalau tadi sijin, kalau ini illiyin. Sama, penafsirannya ada dua. Yang pertama, di dalam illiyin itu kita itu dituliskan amal-amal baiknya. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwasanya illiyin itu adalah kitab, adalah satu tulisan yang dimana itu di dalamnya ada daftar orang yang akan masuk surga. Gitu. Jadi jalmi-jalmi pinarakaeun dina sijin, jalmi-jalmi pisurgaeun, daftar listnya itu itu dalam illiyin, dan mudah-mudahan kita tercatat di dalam illiyin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, mungkin singkatnya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan intisari yang ada dalam surat Al-Mutaffifin ini bisa kita maknai, bisa kita pahami, dan kedepannya mudah-mudahan bisa kita adaptasikan, terrealisasi dalam kehidupan keseharian kita. Saya rasa cukup. Apabila ada yang ingin tambahkan, ditanyakan atau mengungkapkan sesuatu mengenai perkara ini ataupun di luar ini, waktu yang tepat kami persilahkan. Ada jemaah? Cukup saja? Cukup ya. Alhamdulillah. Kajian pada subuh kali ini sudah selesai. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.